wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba illa ma yaba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita rahmat. Nah, Allah sampaikan rahmatnya adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka apabila Allah sayang kepada hambanya, maka hambanya disibukkan dalam ketaatan, disibukkan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia pada hari ini, mungkin masih ada yang lelap tidur, mungkin sudah ada yang sibuk beraktivitas mencari keduniaan, pergi ke pasar, pergi ke di sini nggak ada sawah kali ya, kalau di kampung ada pergi ke sawah, ke ladang, kantor. Nah, kalau sini perginya ke kantor, disibukkan dalam perkara-perkara keduniaan. Bahkan sekarang banyak orang salah paham. Ketika manusia diberikan kesibukan dalam perkara dunia, perkantoran, pertanian, perdagangan kah, sehingga banyak hartanya, dia katakan dikasih sayang Allah kepadanya. Itu pun bisa jadi. Tapi ada yang rahmati Allah, sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya ini, hambanya ini disibukkan dalam perkara agama, dalam perkara ketaatan. Nabi ini dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Tetapi Nabi ini semuanya disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati perintahnya. Kita bersyukur hari ini disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agama, dalam perkara ketaatan. Tapi kita melaksanakan perintah Allah, salat subuh. Sebelum salat subuh kita diberikan kesempatan juga untuk salat sunnah. Ya. Bangun tidur diberikan kesempatan kita untuk baca doa. Ini amal-amal agama. Setelah salat subuh berjamaah, Allah pilih kita, Allah dudukan kita untuk sama-sama bermunjakarah buat majlis. Masya Allah. Ini rahmat daripada Allah. Ini yakin bahwa rahmat, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukan kita di majlis. Karena ulama sampaikan, Masya Allah, ini majlis walaupun orangnya cuma sedikit, tapi di hadapan Allah ini besar. Bahkan di majlis dibanggakan, peserta majlis ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di depan majlis yang lebih besar lagi, yaitu majlisnya para malaikat. Bahkan kedua orang tua kita, Masya Allah, wahai malaikat, lihat Fulan bin Fulan. Nama orang tua kita pun dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di majlis Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, ketenangan, tenang, Pak. Kalau kita dapatkan hakikat majlis ini, dalam majlisnya tenang, Pak, tidak gelisah, enak, tenang, berasa. Kemudian dicuri rahmat, dikerumuni malaikat, banyak fadilah daripada majlis ini. Kapan kita akan tahu daripada keuntungan buat majlis ini nanti setelah kita meninggal. Masya Allah, setelah kita kembali kepada akhirat baru Allah akan nampakkan. Masya Allah. Kalau sekarang, Masya Allah, belum ada keyakinan kita. Kadang-kadang duduk dalam majelis ini, Masya Allah, ada apa gitu? Ya, apalagi yang bicaranya itu aja, yang dibicarakan hanya itu aja. Ada kebosanan, Pak. Jadi kita niatkan ketika kita buat majelis ini adalah ladang amal kita. Kita sedang amalkan agama dan perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah SAW. Tadi yang hemat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada perkara yang lebih penting daripada perkara iman. Jadi
Jadi iman ini sangat penting daripada perkara yang penting. Hari ini manusia menganggap bahwa angin, udara ini adalah penting. Bahkan kalau tidak ada udara, orang akan kesusahan, orang akan menderita, mungkin akan mendatangkan kematian. Detik, semenit saja kita tidak menghirup udara, Masya Allah, luar biasa. Makanya ini angin penting, dianggap penting. Tapi hari yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Allah, kepada kampung akhirat, maka angin atau udara ini sudah lagi tidak kita butuhkan, tidak kita butuhkan lagi, tidak penting lagi. Begitu juga perkara yang lain, air. Masya Allah. Manusia menganggap bahwa air ini penting. Bahkan di kehidupan dunia ini tidak ada air, Masya Allah. Kehausan kita, kesusahan kita, menderita, bahkan bisa mendatangkan kematian. Tapi setelah meninggalkan dunia ini, kita pindah ke akhirat, maka air pun tidak lagi kita butuhkan. Itulah perkara yang lain, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Tetapi hadiah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman. Maka yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang jauh lebih penting daripada perkara-perkara tersebut. Maka di dunia ini kita perlu iman. Jadi bekal yang sesungguhnya, bekal dunia ini adalah iman. Kita di dunia ini perlu iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita bisa mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beramal soleh. Karena ulama sampaikan bekal akhirat ini adalah iman dan amal soleh. Dan amal soleh ini dikerjakannya di dunia. Nah, di akhirat sudah tidak bisa lagi amal soleh. Ya. Maka kita kembali dari dunia, kembali ke akhirat, yang diperlukan adalah amal soleh. Tetapi amal soleh ini dibuatnya ketika kita hidup di dunia. Dan kita bisa beramal soleh manakala ada iman. Jadi bekal dunia ini adalah iman. Ada iman, ada amal soleh, berarti kita bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Di dunia ini hadiah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan iman di dalam diri seseorang, dalam diri kita, maka akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Dan ketiadaan iman di dalam hati kita, di dalam diri manusia, maka ini akan menjadikan diri manusia ini atau diri kita ini kesengsaraan, penderitaan, gelisah hidup, Pak. Kalau tiada iman. Jadi ketenangan hati, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan ini tergantung daripada ada atau tidak ada iman di dalam hati kita. Sekarang manusia salah paham atau gagal paham bisa jadi. Mereka menyangka bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan ini manakala memiliki harta yang banyak. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan akan dia dapatkan manakala memiliki jabatan yang tinggi. Kemudian kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manakala berada di kota. Orang kampung berbondong-bondong ke kota. Kemudian orang kota pun menyangka demikian, bahwasannya kebahagiaannya ada di kampung. Masya Allah, orang kota ke kampung bikin villa. Itu tujuannya untuk apa? Untuk ingin hidupnya tuh bahagia. Orang banting tulang dibanting-banting cari duit biar banyak duitnya. Itu pun tujuannya ingin bahagia. Orang berbondong-bondong atau bersaing, bahkan berkelahi demi kedudukan, demi pangkat, itu pun tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Tapi hadiah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan, telah tetapkan. Ketentuan Allah, ketetapan Allah sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi oleh manusia, oleh diri kita. Bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manakala kamu amalkan agama, beriman kepada Allah, amalkan agama, baru kalian akan bahagia. Orang kota akan bahagia manakala ada iman di dalam hatinya, ada amal agama. Orang kampung pun demikian, akan bahagia apabila ada iman, amalkan agama. Pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, inilah
keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir Pak, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ini tidak adil. Kadang-kadang kitanya yang menyangka bahwa Allah ini tidak adil katanya. Orang lain kaya, masa saya miskin aja. Masya Allah. Allah ini adil kan? Menentukan, meletakkan kebahagiaannya agar semua manusia bisa bahagia. Karena kalau namanya kalau kebahagiaan diukur dengan profesi, diukur dengan pangkat, jabatan, kekayaan, Masya Allah. Ini hanya segelintir orang saja yang mungkin bisa bahagia. Kalau misalkan contoh Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan pada jabatan, mungkin hanya pejabat saja yang bisa bahagia, yang sukses, yang berjaya. Bagaimana nasib rakyat? Atau Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan ini dalam kekayaan, dengan harta yang melimpah. Mungkin yang kaya saja yang bisa bahagia, yang miskin tidak akan bahagia. Maka Allah ini adil, Allah letakkan kebahagiaan ini dalam amal agama, sehingga yang kaya dia amalkan agama, dia bisa bahagia. Yang miskin apabila dia amalkan agama, dia pun akan bahagia. Yang pejabat manakala dia amalkan agama, dia pun akan bahagia. Begitu juga rakyat apabila dia amalkan agama, dia pun akan bahagia. Jadi ini Allah adil. Jadi tergantung kita mau bahagia, berarti mau amalkan agama. Kuncinya satu Pak, hanya amal agama saja. Satu cara, satu jalan. Semua orang bisa, orang kota, orang desa pun bisa. Bahagia manakala diamalkan agama sempurna. Dalilnya mana? Banyak Pak. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firmankan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suruh minta kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ini katanya kata ulama yang sering membaca doa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Sedangkan doa Nabi ini dikabul, Pak. Doa Nabi ini dikabul. Tapi coba lihat kebahagiaan kehidupan Nabi. Apakah di sejarah pernah tertulis bahwa Nabi ini memiliki harta yang banyak, pernah makan yang enak-enak, pernah tidur nyenyak, punya rumah bagus? Tidak. Kehidupan Nabi sederhana, Pak. Bahkan dikatakan dalam sebagian riwayat, sebagian kisah, bahwa Nabi ini kadang-kadang pagi makan, sore tidak. Kadang tidur pun, rumah pun satu petak saja. Manakala dia hendak sholat sunnah, maka kaki istrinya itu digeser terlebih dulu, saking sempitnya, apakah terhalang, saking sempitnya. Tapi Nabi sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau misalkan hasanah di sini dengan diartikan ataupun ditafsirkan harta melimpah, berarti Nabi kaya. Karena doa Nabi ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi. Jadi Nabi ini diberikan hasanah oleh Allah dengan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak sholat, banyak zikir, banyak dakwah. Amin, masyaallah. Jadi itulah Pak. Udah jelas sekarang manusia pengen bahagia berarti banyak taat perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, siapapun kita, profesi apapun pekerjaan kita, manakala ada iman yang sempurna di dalam hati kita, yaitu ada amal agama di dalam hati, dalam kehidupan kita, maka kita akan bahagia, akan tenang, akan tentram. Bilal radhiyallahu an, sahabat Nabi, walaupun ditindih ditindih di padang pasir oleh batu yang besar, tetapi ada agama di dalam hatinya, ada iman yang sempurna kepada Allah. Maka ketika ditanya oleh sahabat yang lain, tiada hari yang paling menyenangkan, tiada hari yang paling bahagiakan ketika aku ditindih oleh batu di padang pasir yang sangat tandus. Ini sahabat Nabi, Pak, ada iman sempurna, ada agama dalam kehidupannya, walaupun di padang pasir yang tandus merasa tenang, bahagia. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar dalam kobaran api itu bukan 1 hari 1 malam, 40 hari 40 malam, tetapi memiliki keyakinan yang sempurna, keimanan yang sempurna dalam hatinya. Ada agama dalam kehidupannya. Masya Allah, tiada hari yang paling menyenangkan Nabi Ibrahim. Tiada hari yang paling aku sukai. Tiada hari yang paling menyenangkan dalam kehidupanku manakala aku dibakar dalam kobaran api yang sangat dahsyat. Tetapi hari yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun hidup dalam gelimang harta, tahta, kekuasaan,
tetapi tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada agama dalam kehidupan. Masya Allah. Baru dikabarkan saja oleh ahli nujum bahwasanya akan ada lahir nanti anak laki-laki. Masya Allah, gelisah Pak, tidak bisa tidur ya, tidak bisa, enggak lagi enak makan, gelisah dia. Hari-hari selalu bahkan bermaksiat kepada Allah, anak laki-laki semuanya dibunuh. Masya Allah, karena ketakutan Fir'aun. Begitu juga Haman, Masya Allah. Begitu juga yang Fir'aun Korun, Masya Allah. Korun ini Masya Allah asalnya itu banyak Pak. Korun ini kalau kita ini suruh ngangkat kuncinya katanya nggak bakalan mampu Pak, nggak bakalan kuat, kuncinya doang. Tapi bukan kunci, gembok apa? Banyaknya. Saking banyaknya Pak, Masya Allah. Ini satu kunci berarti satu gudang. Ukurannya gudang pun Masya Allah luar biasa. Banyak hartanya. Tapi ujung-ujungnya Allah binasakan.